Kembali lagi bersama pasukan janda ireng, sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Jin Wuye yang pada saat ini berhadapan dengan Xiao Feng. Jin Wuye menggertakkan gigi dan menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah yang terlihat muram, bahkan ekspresi keterkejutan juga pada saat ini segera melonjak di matanya. Jin Wuye benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seorang dogat bintang 4 bisa memiliki aura seorang keabadian. Jin Wuye pun tanpa sadar segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menyilangkan tangannya dan menatap ke arah Jin Wuye sebelum akhirnya berbicara perlahan. Dengan nada sedikit meremehkan, Xiao Yan berkata, bagaimana mungkin Xiao Feng bisa menyembunyikan kekuatannya? Xiao Feng masihlah seorang dogat bintang 4 pada saat ini. Mungkinkah wakil pemimpin Jin Wuye pada saat ini telah terperangkap di dalam ilusi dari Xiao Feng? Mungkinkah semua yang mereka lewati pada saat ini adalah sebuah ilusi? Jin Wuye pada saat ini segera menjentikkan lengan bajunya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi sedikit marah. Jin Wuye lanjut berteriak bahwa itu adalah sebuah lelucon. Jin Wuye tahu bahwa kekuatan spiritual Xiao Feng memang tidak lemah. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup untuk membuat Jin Wuye jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali meledek ke arah Jin Wuye. Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya maka dalam hal ini Xiao Feng akan bertarung 300 ronde lagi. Dogat bintang 4 ini akan berhadapan dengan wakil pemimpin Jin Wuye, tetapi kali ini Xiao Feng benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini, Jin Wuye hanya bisa terdiam dengan hati yang bergejolak. Jin Wuye juga menyipitkan matanya dan masih memperhatikan Xiao Feng. Jin Wuye menyadari bahwa apa yang dirinya rasakan pada saat ini memang benar. Xiao Feng memang masih merupakan seorang dogat bintang 4, namun di dalam pertempuran sebelumnya Jin Wuye benar-benar terkejut dengan peningkatan Xiao Feng. Terlebih lagi Jin Wuye benar-benar tidak bisa mengenai Xiao Feng dengan tinju-tinju miliknya. Jin Wuye juga tidak bisa meningkatkan kecepatan serangannya dan semua serangan ini tidak mengenai Xiao Feng. Jin Wuye pun berpikir tampaknya dirinya benar-benar harus berhati-hati ketika melesatkan serang kepada Xiao Feng. Bersamaan dengan Jin Wuye yang pada saat ini berpikir, sosok Xiao Yan pun kembali bergerak. Xiao Yan mengayunkan pukulan ke arah Jin Wuye dan kekuatan yang kuat seketika mengejutkan Jin Wuye. Jin Wuye juga seketika tersadar dan pada saat ini Jin Wuye juga melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Benturan di antara kedua pihak pada saat ini tidak bisa dihindari. Jin Wuye berusaha sekuat mungkin untuk berhadapan dengan tinju yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Jin Wuye segera melangkah ke samping sementara Xiao Yan melirik ke arah Jin Wuye. Jin Wuye pada saat ini benar-benar terkejut karena pukulan Xiao Yan benar-benar sangat kuat. Gunung tempat Jin Wuye berada sebelumnya benar-benar hancur oleh efek serangan sisa dari Xiao Feng. Jin Wuye pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini Jin Wuye benar-benar harus berhati-hati. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti sama sekali. Xiao Yan kembali bergegas menuju ke arah Jin Wuye dengan masih menggunakan tinju miliknya. Kekuatan abadi juga pada saat ini seketika melonjak di tubuh Jin Wuye. Matanya menunjukkan tekad dan pada saat ini Jin Wuye tampak sedikit serius. Pada akhirnya Xiao Yan segera melayangkan pukulan biasa dengan tenang. Kedua tinju kembali saling menyerang satu sama lain membuat ledakan seketika melonjak. Kekuatan yang mengejutkan benar-benar meledak dan seluruh tempat seketika benar-benar berantakan. Kehampaan pada saat ini seolah-olah terkupas terus-menerus dan seolah-olah seluruh malaikat jatuh akan benar-benar dihancurkan. Orang yang berada di sekitar juga benar-benar mundur ribuan meter jauhnya. Pertempuran yang terjadi di sini benar-benar bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Sementara itu sosok-sosok yang sebelumnya diselamatkan oleh klan Dewa Asli pada saat ini juga berdiam diri menyaksikan pertempuran. Mereka pada saat ini benar-benar sedikit tercengang dengan pertempuran yang berada di hadapan mereka. Kedua sosok pada saat ini masih terus berhadapan dengan tinju yang saling ditukarkan.
Di tengah-tengah pusat pertempuran, Jin Wuye pada saat ini menggertakkan gigi karena serangan-serangan dari Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Jin Wuye pada saat ini benar-benar masih belum bisa mendapatkan sedikit keuntungan pun dari Xiao Yan. Jin Wuye hanya bisa melihat wajah polos Xiao Yan di hadapannya dan Jin Wuye pada saat ini segera memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan di tengah pertempuran segera membuka mulutnya dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata, apakah wakil pemimpin Jin Wuye telah menggunakan seluruh kekuatannya? Mengapa Xiao Feng pada saat ini merasa tinju dari wakil pemimpin Jin Wuye agak sedikit lembut? Setelah meledek Jin Wuye, Xiao Yan pada saat ini kembali mengepalkan tinjunya dan kembali meningkatkan kekuatannya dengan sangat dahsyat. Jin Wuye juga pada akhirnya langsung terlempar oleh pukulan dari Xiao Yan. Jin Wuye benar-benar seolah-olah seperti bola meriam dan sosoknya seketika menghantam tanah. Tanah pada saat ini terus runtuh dengan sosok Jin Wuye yang masih tidak berhenti. Jin Wuye pada saat ini benar-benar menghantam planet hingga pada akhirnya sosok Jin Wuye menembus planet. Sebagian dari malaikat jatuh pada saat ini benar-benar hancur akibat pertempuran di antara kedua belah pihak. Jin Wuye pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan pada saat ini dirinya menggertakkan giginya. Jin Wuye memandang ke arah Xiao Yan dan pada saat ini segera kembali lagi mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Jin Wuye pada saat ini bergumam bahwa semua ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang Dogat bintang 4 benar-benar memukul mundur Jin Wuye? Setelah bergumam, Jin Wuye pun seketika mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Pedang ini dipenuhi dengan cahaya dan terlihat bahwa pedang panjang ini juga merupakan harta yang berharga. Orang-orang yang berasal dari zaman kuno juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat pedang yang baru saja dikeluarkan oleh Jin Wuye. Mereka menyadari bahwa ini adalah 7 pedang spiritual surgawi. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini adalah salah satu dari 10 artefak Styx teratas di dunia luas. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa benda ini akan berada di tangan orang ini dan siapakah orang ini. Salah seorang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa meskipun orang ini memiliki kekuatan di tingkat keabadian tetapi melihat dari penampilannya dirinya benar-benar kurang dicuci oleh darah. Dirinya benar-benar tidak memiliki kekuatan dan niat membunuh yang kuat untuk menggunakan senjata tersebut. Energi membunuh orang ini benar-benar begitu lemah. Dirinya tidak pernah melihat ada seorang keabadian yang dirinya kenal yang tidak berjalan di jalan berdarah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan juga sedikit terkejut melihat pedang dari Jin Wuye. Begitu pedang ini dikeluarkan dia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Xiao Yan melihat Jin Wuye mengguncang pedang tersebut dan 7 aura pada saat ini keluar. Bersamaan dengan hal tersebut kedua jari Jin Wuye segera disilangkan di depan pedang panjang. 7 bayangan hantu pada saat ini segera bergabung menjadi satu dan ketika Jin Wuye mengacungkan pedangnya bayangan hantu besar di belakang juga seketika terbentuk dan mengangkat tangannya. Bayangan pedang besar juga pada saat ini segera keluar dan persis sama dengan apa yang ditampilkan oleh Jin Wuye. Pada akhirnya Jin Wuye pun segera menusukkan pedang tersebut ke arah Xiao Yan. Bayangan di belakangnya juga melakukan hal yang sama dan pedang besar pada saat ini benar-benar dilesatkan. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi bersamaan dengan pedang yang mulai bergerak. Seluruh kehampaan bergetar dan runtuh terus-menerus. Malaikat jatuh juga pada saat-saat ini terus-menerus bergetar dan jika hal ini terus berlanjut seluruh malaikat jatuh benar-benar akan dihancurkan dalam beberapa putaran. Sosok-sosok di kejauhan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan penghancur yang kuat dan mereka memutuskan untuk kembali mundur. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih terdiam berhadapan dengan pedang yang dilesatkan ke arahnya. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan yang kuat di dalam hatinya yang memberitahu Xiao Yan. Kekuatan tersebut memerintahkan Xiao Yan untuk jangan menghancurkan pedang bagus ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan juga menyadari bahwa harta ini adalah harta yang bagus. Xiao Yan pada akhirnya segera mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan pedang. Xiao Yan tidak menggunakan apapun dan pada saat ini hanya segera melesatkan tinjunya ke arah lesatan pedang.
Xiao Yan seperti bola meriam yang melesat menuju ke arah pedang besar. Ledakan pada saat ini seketika terjadi bersamaan dengan Xiao Yan yang melakukan lonjakan. Segala sesuatu di sekitar lesatan Xiao Yan juga pada saat ini tampak terguncang. Udara di sekitar seperti tersedot pada saat ini dan beberapa saat kemudian gelombang kejut yang kuat benar-benar menyapu daerah sekitar. Sebagian besar malaikat jatuh pada akhirnya benar-benar dihancurkan secara langsung. Kehampaan di sekitarnya juga terus-menerus runtuh membentuk pusaran air di kehampaan. Semua orang di sekitar merasakan kekuatan hisap yang mengerikan dari pusat pusaran. Jika pertempuran ini masih terus berlanjut maka sepertinya badai kehampaan pasti akan segera terbentuk. Jika badai ini benar-benar tercipta bahkan seorang Dogat benar-benar harus berusaha keras untuk bisa keluar dari badai. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk kembali menjauh menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Mata semua orang pada saat ini menyipit melihat sosok Xiao Yan yang melesat berhadapan dengan pedang besar. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan suara keras seketika menggemparkan area sekitar. Dari ketinggian terlihat kedua belah pihak saling berhadapan namun konfrontasi ini berlangsung dengan sangat singkat. Tidak lama setelah itu terdengar bunyi klik dan suara retakan yang menyebar. Semua orang yang mundur merasa ngeri dan pada saat ini mereka memiliki spekulasi. Orang-orang kuno yang telah mengalami banyak kehidupan pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka tentu mengetahui kekuatan dari pedang yang dilesatkan oleh Jin Wuye. Mereka juga menyadari kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh pedang ini bukan kaleng-kaleng. Dengan begitu sepertinya suara klik dan retakan tersebut berasal dari tulang Xiao Feng. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas tetapi pada saat berikutnya semua orang benar-benar dikejutkan dengan ujung pedang raksasa yang tiba-tiba hancur. Sesaat setelah itu tanpa peringatan apapun seluruh pedang raksasa benar-benar hancur menjadi 9 bagian. Di saat yang sama Xiao Yan juga bergerak lagi menuju ke udara dan meledak ke arah bayangan besar. Kehampaan kembali pecah seolah-olah seluruh kehampaan benar-benar seperti cermin. Badai kehampaan juga pada saat ini melanda dan segera semua orang yang menyaksikan pertempuran dengan cepat mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sekali lagi melesatkan tinjunya dan menghancurkan seluruh bayangan besar. Bersamaan dengan hal tersebut pedang milik Jin Wuye juga terguncang hingga pada akhirnya pedang tersebut benar-benar hilang sepenuhnya. Sangat jelas terlihat bahwa serangan yang begitu kuat dari pedang Jin Wuye ini menghabiskan banyak origin ki. Satu pukulan ini juga sepertinya sudah merupakan batas dari Jin Wuye. Jin Wuye juga pada saat ini seketika memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Pedang ini merupakan salah satu kartu truf mutlak dari Jin Wuye. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan pedang ini tidak akan bisa berhadapan dengan Xiao Feng. Sementara itu Xiao Feng pada saat ini tersenyum melihat ekspresi Jin Wuye yang terlihat jelek. Xiao Yan pun segera berkata kepada Jin Wuye bahwa Xiao Feng tidak terkalahkan dan Jin Wuye bisa melakukan apapun yang Jin Wuye inginkan. Wajah Jin Wuye pun tiba-tiba menjadi suram tetapi setelah serangannya gagal Jin Wuye tidak menyerah dan pada saat ini segel di tangannya kembali berubah dengan cepat. Tiba-tiba lingkaran cahaya segera muncul di bawah kakinya dan cahaya ini segera menyelimuti tubuh Jin Wuye. Jin Wuye pun segera berteriak tajam ketika mengeluarkan teknik Stargate Armor. Sesaat kemudian cahaya yang mengelilingi Jin Wuye pun benar-benar menghilang. Jubah asli dari Jin Wuye berubah menjadi armor dewa yang berwarna emas dan perak. Ada lingkaran cahaya ilahi yang berkedip-kedip dan Jin Wuye pada saat ini tiba-tiba memancarkan aura yang tidak tertandingi. Para senior dari zaman kuno yang melihat hal ini juga kembali tercengang. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sungguh sangat sial karena dirinya mengenali armor ini. Sejauh yang dirinya tahu Stargate Armor ini juga merupakan salah satu dari 10 artefak Styx kuno. Ini tidak hanya memungkinkan pemegangnya memiliki pertahanan yang sangat kuat tetapi bahkan dapat meningkatkan kekuatan dari semua serangannya. Setidaknya peningkatan serangan akan meningkat hingga 30% dan efek amplifikasi ini sangat menakutkan. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan lanjut mulai berbicara.
Sosoknya berkata tampaknya selama mereka disegel dan tertidur seluruh dunia benar-benar telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa benda-benda di tangan orang ini juga benar-benar berasal dari dua orang terkuat di perang sebelumnya. Pedang sebelumnya yang digunakan oleh sosok ini seharusnya berada di tangan dari dewa jahat. Dirinya juga selalu ingat bahwa pemilik dari armor Dewa Bintang ini adalah yang mulia. Tetapi sekarang sepertinya kedua artefak ini telah muncul di tangan satu orang pada saat yang bersamaan. Jika dilihat dari penampilannya sepertinya kedua benda ini tidak diberikan kepadanya secara langsung. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata kepada Jin Wuye bahwa harta karun dari wakil pemimpin Jin Wuye cukup banyak. Menanggapi perkataan Xiao Yan ini, Jin Wuye pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini terlihat sedikit terdistorsi sebelum akhirnya tubuh Xiao Yan terbelah menjadi dua. Tampak jelas pada saat ini waktu gabungan benar-benar telah mencapai batasnya. Melihat pemandangan ini baik Jin Wuye dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran benar-benar terkejut. Mereka pada saat ini bergumam apakah ini dan mungkinkah ini adalah dua orang yang bergabung menjadi satu. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa situasi ini benar-benar agak aneh. Sejauh yang dirinya tahu klan dewa asli ini benar-benar sangat sombong karena garis keturunan darah. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya mau bergabung dengan sosok lain? Terlebih lagi meskipun memang ada metode rahasia untuk dua orang menjadi satu namun perbedaan kekuatan keduanya juga benar-benar terlalu besar. Dengan begitu penggabungan ini benar-benar tidak akan bisa untuk dilakukan. Sosok pria kuno lainnya juga pada saat ini mengangguk dengar apa yang baru saja digumamkan. Sosoknya lanjut menambahkan bahwa klan dewa asli yakni klan Cimi juga selalu sombong dengan garis keturunan darah. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka mau melakukan teknik rahasia seperti itu. Terlebih lagi sosok di sebelahnya juga memiliki aura yang biasa-biasa saja dan mengapa dirinya mau melakukannya. Semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sambil berpikir. Pemandangan aneh ini benar-benar membuat mereka bertanya-tanya tetapi kali berikutnya semua orang sepertinya menemukan sesuatu dan pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata memerintahkan semua orang untuk melihat alis sosok di sebelah dewa asli. Sosoknya lanjut berkata bahwa tanda tersebut terlihat sangat familiar. Salah seorang di antara mereka juga seketika menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa tanda merah marun itu memang agak aneh. Dalam perang sebelumnya terdapat dua orang kuat yang saling bersaing. Dirinya juga telah melihat dan mendapatkan kesan dari tanda ini. Jika diingat-ingat lebih lanjut tampaknya ini adalah segel di dahi dewa jahat. Dirinya juga teringat bahwa pada saat itu dirinya telah melihat pertempuran dewa jahat. Pria ini sangat ajaib karena dirinya bisa memisahkan diri menjadi beberapa bagian dan masing-masing klonnya benar-benar sangat kuat. Dirinya pada saat ini yakin 100% bahwa teknik yang baru saja mereka lihat adalah teknik yang digunakan oleh dewa jahat. Tetapi jika orang ini bisa melakukan hal tersebut bukankah itu berarti orang ini adalah pewaris atau karena reinkarnasi dari dewa jahat? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Salah satu di antara mereka pada akhirnya bertanya, sosoknya bertanya apakah yang dimaksud oleh si pria adalah bahwa dewa asli ini adalah klon dari penerus atau reinkarnasi dewa jahat. Semua orang pada saat ini mendesis dingin dan semuanya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Pada saat sebelumnya klon dewa asli telah menyelamatkan mereka dan mereka bersedia bergabung dengan klon dewa asli. Tetapi melihat di dalam pertempuran ini mereka menyadari bahwa klon dewa asli telah dikendalikan oleh seseorang. Seseorang ini berasal dari dunia Sensie atau dunia para dewa yang pernah berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut setelah pertempuran di masa lalu. Mereka berpikir bahwa orang ini tampaknya menarik mereka untuk memberikan bantuan terhadap dunia Sensie atau dunia para dewa.
sebagai seorang petarung di dunia luas pada saat perang berlangsung pada saat itu. Jika mereka pada saat ini bergabung dengan dunia Sensie untuk membantu mereka, maka hal tersebut dapat dikatakan sebuah pengkhianatan. Mereka juga pada saat itu telah dikalahkan oleh dunia Sensie, dan jika mereka bergabung maka itu adalah hal yang tidak terhormat. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada yang mau bergabung meskipun mereka harus dipaksa dengan kematian. Namun di tengah-tengah kebingungan ini salah seorang lainnya pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa memang dunia pada saat itu telah mengalami peperangan, namun pada saat ini orang itu telah menyelamatkan mereka, dan bahkan jika tujuannya adalah untuk memanfaatkan mereka, dirinya pada saat ini berpikir tidak menjadi permasalahan untuk membantunya. Terlebih lagi dunia yang luas milik mereka juga benar-benar tidak akan bisa dihidupkan kembali. Dengan begitu maka sebagai putra terakhir dari dunia yang luas tidak berlebihan baginya untuk membalas kebaikan dan membantu dunia Sensie. Dirinya juga pada saat ini berharap semua orang berpikir mendalam mengenai hal ini. Menanggapi hal tersebut, salah seorang pada saat ini segera kembali mengajukan pertanyaan. Sosoknya bertanya apakah sebenarnya dewa jahat itu, apakah dirinya berasal dari dunia Sensie atau dunia luas. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar terdiam sejenak. Hal itu dikarenakan pada saat ini dewa jahat benar-benar tampak telah bereinkarnasi kepada tubuh seorang dari dunia Sensie. Hal itu seketika membuat keraguan di dalam hati semua orang hingga mereka semua hanya bisa terdiam. Sementara itu sosok yang sebelumnya berbicara pada saat ini kembali membuka mulutnya. Dirinya berkata dimanapun dewa jahat berada ketika mereka bingung dan di dalam kesulitan, cukup pada saat ini bagi mereka untuk berjuang membela orang yang telah menyelamatkan mereka. Begitu perkataan ini terdengar, semua orang pada saat ini seketika merenung. Mereka segera menyadari bahwa dunia luas milik mereka telah hancur di dalam pertempuran itu. Dunia Sensie atau dunia para dewa juga telah membayar banyak hal. Sekarang dunia Sensie dalam masalah dan mereka benar-benar harus turun untuk membantu. Terlebih lagi dewa jahat juga telah bereinkarnasi ke dalam tubuh seseorang yang berasal dari dunia Sensie. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jin Wuye memandang dengan ngeri pada sosok yang tiba-tiba berubah menjadi dua sosok. Satu sosok ini adalah Xiao Feng, sementara yang lainnya adalah klon dewa asli. Dilihat dari penampilan mereka saja pada saat ini mereka sepertinya tidak memiliki koneksi sama sekali. Jin Wuye juga pada saat ini tiba-tiba tersenyum dingin. Jin Wuye pada akhirnya segera berkata ternyata Xiao Feng benar-benar hanyalah seorang dogat bintang 4. Xiao Feng juga pada saat ini benar-benar mengandalkan kekuatan orang lain untuk berhadapan dengan Jin Wuye. Menanggapi perkataan dari Jin Wuye ini, sosok Xiao Yan dan klon dewa asli segera berbicara serempak. Suaranya pada saat ini tumpang tindih dan tampak luar biasa. Xiao Yan bertanya kepada Jin Wu apakah yang dimaksud dengan orang lain. Xiao Yan pada saat ini ingin meminta maaf kepada Jin Wuye karena ini adalah klon Xiao Feng. Jika menurut Jin Wuye seperti itu maka Xiao Feng pada saat ini akan segera memberitahukan hal tersebut kepadanya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan melangkah mundur. Dengan kekuatannya saat ini sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berpartisipasi di dalam pertempuran seperti itu. Sementara itu mata Jin Wuye pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan tubuhnya juga bergetar. Jin Wuye segera berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke arah Xiao Feng. Jin Wuye melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan pada saat ini meninju langsung ke arah Xiao Feng. Namun Xiao Yan menunjukkan senyum yang tenang dan tidak panik sama sekali. Saat berikutnya tiruan dari klon dewa asli pun muncul di hadapan Xiao Yan dan berhadapan dengan pukulan Jin Wuye. Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak. Jin Wuye pada saat ini segera mundur setelah benturan karena Jin Wuye tidak berniat untuk melawan klon dewa asli. Targetnya sepenuhnya tertuju pada Xiao Feng. Salah satu orang yang ingin dihabisi oleh Jin Wuye pada saat ini adalah Xiao Feng. Adapun mengenai dewa asli, Jin Wuye berpikir dirinya akan bisa menghabisinya di lain waktu. Jin Wuye pun menggertakkan giginya dan pada saat ini Jin Wuye segera kembali melesat.
Namun pada saat yang bersamaan Jin Wuye mengungkapkan kelemahan fatal, begitu dirinya melesat begitu saja dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Tangan dari klon dewa asli pada saat ini segera menggenggam lengan Jin Wuye sebelum akhirnya dengkulnya segera menghantam tubuh Jin Wuye. Jin Wuye seketika langsung melesat terpental setelah dihantam oleh dengkul klon dewa asli. Setelah beberapa ratus meter pada akhirnya Jin Wuye menstabilkan kembali tubuhnya. Jin Wuye memeriksa armor bintang miliknya dan terlihat jelas bahwa Jin Wuye pada saat ini mengandalkan armor tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya dan menunjukkan ketertarikan yang kuat pada armor milik Jin Wuye. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa itu adalah kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika armor ini diberikan kepada klon milik Xiao Feng mungkin efeknya akan lebih baik. Xiao Yan berpikir bahwa tubuh fisik dari klon dewa asli sudah sangat kuat. Jika dirinya mendapatkan berkah dari Star God Armor ini tentu saja kekuatan fisiknya akan meningkat. Setelah memikirkan mengenai hal ini pada akhirnya klon dewa asli kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata kepada Jin Wuye bahwa dirinya akan mengatakan hal ini dengan terus terang. Dirinya sangat menyukai harta karun di tangannya dan dirinya berharap Jin Wuye dapat mengirimkannya sendiri secara langsung. Mendengar hal tersebut ekspresi dari Jin Wuye pada saat ini terlihat sangat muram. Jin Wuye pun berteriak dengan marah bahwa pertempuran baru saja dimulai. Oleh karena itu sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan berpuas diri. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali bergegas keluar melesat menyerang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus mundur ribuan meter jauhnya. Namun meskipun begitu Jin Wuye pada saat ini segera melonjakkan kekuatan terkuatnya dan kembali menyerang ke arah Xiao Yan dengan cepat. Melihat kecepatan yang sangat ekstrim mendekatinya Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Menghadapi kekuatan yang seperti ini kekuatan Xiao Yan benar-benar sangat kontras. Namun dalam keadaan seperti ini Xiao Yan semakin merasa bahwa kekuatan klon dewa asli benar-benar kuat. Kekuatan ini benar-benar menumbangkan kognisi Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar merasa takjub. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa klon dewa asli dan Jin Wuye pada saat ini akan bisa saling terjerat lagi. Namun Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat ini sepertinya Jin Wuye masih belum mengerahkan kekuatan aslinya. Tampaknya pada saat ini Jin Wuye meskipun terlihat memalukan dirinya benar-benar masih belum ingin mengeluarkan semua kekuatannya. Jin Wuye tampak seperti sedang menguji kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus membuat rencana. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk bertindak serius. Jika Xiao Yan terus-menerus menunda waktu dan jika Xiao Yan tidak menghabisi Jin Wuye, Xiao Yan khawatir Jin Wuye akan meminta bantuan kepada sosok yang lebih kuat. Jika begitu permasalahannya maka benar-benar akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bertahan kali ini. Sementara itu di sisi lain sosok Jin Wuye pada saat ini benar-benar menggertakkan gigi melihat Xiao Yan yang terus-menerus mundur. Jin Wuye benar-benar terjerat oleh klon dewa asli dan pada saat ini tidak bisa mendekati Xiao Yan. Jin Wuye pun segera berteriak ke arah Xiao Yan sambil terus-menerus mengejar. Jin Wuye berkata bahkan Xiao Feng tidak berani mengepalkan tangannya berhadapan dengan Jin Wuye. Xiao Yan benar-benar terus-menerus mengelak dan bertingkah seperti pengecut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika tertawa dan segera menunjuk ke arah Jin Wuye sambil terus-menerus menghindar. Xiao Yan segera meledek ke arah Jin Wuye agar Jin Wuye melihat penampilannya. Wakil pemimpin yang bermartabat pada saat ini benar-benar tampak terlihat sangat cemas. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama Xiao Yan juga menghindari Jin Wuye dengan pukulan yang pada saat ini sudah bersiap di pinggang Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut berkata dengan suara yang dalam jika begitu maka Xiao Yan akan memuaskan wakil pemimpin Jin Wuye. Xiao Yan tidak akan bersembunyi lagi dan pada saat ini akan menunjukkan kartu truf miliknya. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar badai kehampaan pada saat ini segera mengelilingi mereka. Mata Jin Wuye juga tiba-tiba menyusut pada saat ini dan Jin Wuye segera bersiap. Jin Wuye juga pada saat ini segera mengepalkan tangannya dan melesatkan tinju ke arah Xiao Yan.
tinju yang dilepaskan oleh Xiao Yan pada akhirnya segera berhadapan dengan tinju dari Jin Wuye. Benturan keras pada saat ini segera terjadi, namun setelah benturan berlangsung di saat berikutnya Jin Wuye segera melihat lengannya sedikit mundur. Sesaat kemudian pada akhirnya dengan keras seluruh lengan dari Jin Wuye meledak berkeping-keping. Sosok Jin Wuye juga segera mundur dengan lengan yang pada saat ini terlihat hancur. Namun meskipun begitu lengannya yang hancur pada saat ini segera kembali tumbuh, kecepatan dari seorang makhluk keabadian benar-benar sangat mencengangkan dan Xiao Yan juga seketika terkejut. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye pada saat ini segera menggertakkan giginya ketika memandang ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut ledakan pada saat ini segera terjadi dengan Jin Wuye sebagai pusatnya. Pada saat ini momentum Jin Wuye kembali meledak dan untuk sesaat dirinya memancarkan kekuatan keabadian yang sangat kuat dan sangat jelas bahwa dirinya mengeluarkan kekuatan aslinya yang ada badaknya.